Halo, semangat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang, materi ekonomi SMA kelas 12 di semester genap ya. Nah, sebelumnya saya sudah membahas pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Ada pencatatan metode periodik, ada pencatatan metode perpetual. Nah, teman-teman di sana sudah bisa membedakan bagaimana pencatatan dengan metode periodik dan bagaimana pencatatan dengan metode perpetual. Nah, sekarang di perusahaan dagang kita mengenal yang namanya jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi artinya jurnal ini dikhususkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, di perusahaan dagang kita mengetahui selain frekuensi transaksinya yang banyak, juga jenis transaksinya yang begitu beragam. Jadi ada pembelian, ada penjualan, pembelian juga ada pembelian tunai, ada pembelian kredit. Penjualan juga demikian, ada penjualan tunai, penjualan kredit, kemudian ada pengembalian barang, dan lain sebagainya. Nah, karena begitu beragam jenis transaksinya, maka dipergunakanlah jurnal khusus. Jadi transaksi-transaksi yang sejenis itu dikumpulkan menjadi satu jurnal. Nah, kita lihat secara umum perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum. Teman-teman tentu masih ingat ya, jurnal umum, materi jurnal umum di semester ganjil ya, untuk di perusahaan jasa. Kita lihat dari beberapa aspek ya teman-teman. Kita lihat dari aspek format jurnalnya. Kalau jurnal umum, format jurnalnya itu terdiri dari kolom tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah. Nah, jumlahnya itu terdiri dari debit dan kredit. Jadi begitu sederhana bukan format jurnalnya ya. Nah, kita lihat di jurnal khusus itu bagaimana. Format jurnal yang ada di jurnal khusus itu disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi yang sejenis. Jadi dalam format jurnal khusus ini kita bisa mengembangkan kolom-kolom yang diperlukan asalkan transaksi itu memang satu jenis bisa masuk di jurnal tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari pencatatannya, kalau jurnal khusus semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Jadi satu jurnal itu masuk semua transaksi di sana. Ya, baik ada investasi, ada pembelian, ada penyelesaian jasa, ada pembelian harta tetap, pembelian perlengkapan, baik tunai, kredit, pembayaran beban, dan lain sebagainya, itu kita masukkan di dalam satu jurnal. Nah, sedangkan di jurnal khusus, transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang disesuaikan. Sehingga di jurnal khusus ini kita akan mengenal 4 jurnal khusus ya teman-teman ya. Nah, proses posting ke buku besarnya bagaimana? Kita lihat di jurnal umum. Posting jurnal umum ke buku besar, itu posting jurnal ke akun buku besarnya dilakukan setiap hari ya, setiap terjadi transaksi. Artinya posting itu dilakukan per tanggal transaksinya kita posting. Jadi seperti itu ya, ada transaksi, ada tanggal transaksi, kita posting. Itu untuk di posting jurnal umum ke buku besar. Nah, sekarang kita lihat posting jurnal khusus ke buku besar. Posting jurnal ke akun buku besar dilakukan secara berkala. Jadi tidak harus setiap terjadi transaksi, tidak harus setiap hari. Jadi bisa kita posting bulanan, bisa posting mingguan atau tiap 2 minggu. Jadi tergantung perusahaan ya, perusahaan nanti mengambil apakah bulanan, itu kan tergantung dari frekuensi transaksinya. Kalau transaksinya semakin banyak, diperlukan data yang lebih cepat, mungkin nanti postingnya bisa tiap seminggu sekali. Jadi di tanggalnya dipakai pada saat posting minggu tersebut.
itu ya. Nah, kalau misalnya transaksinya agak jarang, mungkin dipakai tiap bulan atau bisa sistem triwulan atau semesteran. Jadi tergantung perusahaan ya, tidak harus setiap hari. Nah, dari aspek peruntukannya bagaimana? Kalau jurnal umum itu cocok digunakan untuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang masih tergolong kecil ya. Jadi perusahaan dagang pun masih bisa memungkinkan untuk jurnal umum ya teman-teman. Tetapi yang perusahaannya masih tergolong kecil, transaksinya sedikit, frekuensi transaksinya sedikit ya, itu masih memungkinkan menggunakan jurnal umum. Dan untuk jasa itu memang cocoknya ke jurnal umum ya teman-teman. Nah, kemudian kalau jurnal khusus ini digunakan pada perusahaan yang besar yang mana transaksi sejenis itu sering terjadi. Jadi perusahaan dagang yang skala besar, penjualannya dalam jumlah besar, jenis barang yang jenis transaksinya juga banyak, itu sering terjadi, maka lebih efektif dia akan menggunakan jurnal khusus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melihat perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum. Kemudian kita lihat manfaat dari jurnal khusus. Kalau sudah ada jurnal umum, kenapa sih ke jurnal khusus? Apa sih manfaatnya ya? Kita lihat di sini. Yang pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Maksudnya seperti apa? Jadi penanganan pencatatan transaksi itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jurnal khusus itu umumnya ada 4 jurnal khusus. Jadi bisa saja satu orang menangani 2 jurnal dan satu orang lagi menangani 2 jurnal. Ataupun kalau frekuensi transaksinya itu tinggi, bisa juga satu orang 1 jurnal. Jadi khusus dia spesifik menganalisis transaksi-transaksi yang sejenis dan dicatat di 1 jurnal seperti itu. Jadi ada pembagian kerja jadinya di sini. Nah, kalau jurnal umum itu tidak bisa kita catat oleh banyak orang karena memang jurnalnya itu satu ya, satu. Jadi semua transaksi masuk di 1 jurnal. Nah, kalau itu dicatat beramai-ramai nanti bisa tidak sesuai dengan urutan tanggal kejadian, seperti itu jadinya ya, karena kita kan tidak mungkin mencatat mana yang duluan, atau yang kalau dikerjakan 2 orang mungkin ada yang mencatat dari transaksi terakhir, kan tidak sesuai dengan aturan pencatatan jurnal jadinya. Jadi itu perbedaan dari jurnal khusus dan umum, sehingga manfaatnya ya ada spesialisasi kerja. Manfaat yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Kenapa? Karena dari perbedaan tadi kita bisa lihat di buku besar, di jurnal khusus kita bisa mempostingnya secara berkala nih ya, bisa bulanan, bisa tiap 2 minggu, sehingga itu memudahkan kita posting. Jadi tidak ribet kita harus posting setiap hari seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Kenapa jurnal khusus bisa memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik? Karena dari sisi pengerjaannya ada spesialisasi kerja, itu 1 jurnal bisa ditangani oleh 1 orang atau 2 jurnal bisa ditangani oleh 1 orang, sehingga jurnal khusus ini bisa dikerjakan oleh lebih dari 1 orang. Bandingkan dengan 1 jurnal itu dikerjakan oleh 1 orang. Jadi semua jurnal itu dikerjakan 1 orang. Kalau jurnal umum itu kan 1 orang yang mengerjakan, sehingga pengendalian internalnya sulit, cross checknya sulit karena dikerjakan oleh 1 orang. Jadi kita ketahui konsep jurnal ya, meskipun jurnal khusus itu ada 4 jurnal, itu di tiap transaksinya itu selalu ada kaitannya dengan transaksi yang lain. Nah, kalau dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, nanti ada cross check. Misalnya nih ya, kita membeli barang yang dilakukan secara kredit. Nah, itu dicatat di 1 jurnal khusus. Nah, kemudian dari pembelian itu kita mengembalikan nih ya, barang yang kita beli mungkin ada yang rusak, kita kembalikan. Nah, pengembalian itu dicatat di jurnal yang lain. Nah, seperti itu ya.
dicatat di jurnal yang lain, sehingga mungkin saja itu dilakukan oleh orang kedua di perusahaan itu yang menangani pencatatan ya. Jadi saya contohkan seperti itu. Nah, kemudian terakhir, pada saat kita melunasi pembelian tersebut, itu juga ada hubungannya dengan dua jurnal sebelumnya. Mungkin saja juga itu dikerjakan oleh orang ketiga atau petugas pencatatan ketiga, petugas pembukuan ketiga, sehingga mereka akan bisa saling cross check. Ya, itulah pengendalian internal. Kemudian menghemat biaya. Jika dengan jurnal umum posting dilakukan setiap transaksi, sedangkan jurnal khusus bisa dilakukan secara berkala, tentunya ini akan menghemat tenaga dan kertas. Kenapa ya seperti itu? Jadi di jurnal umum itu kita tidak mengenal rekapitulasinya ya. Jadi kita akan masukkannya per tanggal transaksi. Di jurnal umum sudah memerlukan sekian halaman kertas untuk mencatat transaksinya. Kemudian begitu kita posting lagi ke jurnal khusus, kita akan memposting tanggal yang sama seperti itu, sehingga jumlah kertas yang diperlukan ya tetap banyak. Nah, bayangkan kalau dengan jurnal khusus, sebelum kita posting ke buku besar itu ada yang namanya proses rekapitulasi jurnal khusus. Maka hasil rekapitulasinya itulah yang akan kita posting, sehingga cukup hemat, dia memerlukan mungkin lebih sedikit kertas dibandingkan dengan jurnal umum. Jadi seperti itu teman-teman ya, 4 manfaat yang secara umum bisa kita lihat kalau kita menggunakan jurnal khusus. Nah, sekarang kita lihat macam-macam jurnal khusus. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa macam jurnal khusus. Yang pertama, ada yang namanya jurnal khusus pembelian. Nah, jurnal khusus pembelian, dari namanya kita sudah tahu berarti jurnal khusus ini digunakan khusus untuk mencatat pembelian, baik yang dibeli adalah barang dagangan ataupun barang-barang yang lain, barang-barang perusahaan, misalnya membeli perlengkapan, membeli peralatan, membeli gedung, membeli tanah. Jadi setiap pembelian itu yang sifatnya kredit ya teman-teman ya. Jadi jurnal yang khusus mencatat pembelian yang sifatnya kredit, baik itu pembelian barang dagangan ataupun yang lainnya, itu dicatatnya di jurnal khusus. Jadi jurnal khusus pembelian ini mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit, tidak terpaku pada pembelian barang dagang saja. Kemudian yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Dari namanya jurnal khusus pengeluaran kas ini, jadi jurnal ini khusus digunakan untuk mencatat kas keluar. Jadi setiap perusahaan mengeluarkan uang, mengeluarkan kas untuk berbagai kegiatan perusahaannya, itu akan dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi asalkan ada kas keluar, misalnya untuk pembelian tunai, pembayaran beban-beban, dan yang lainnya, asalkan uang perusahaannya keluar, itu dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga, jurnal khusus penjualan. Dari namanya juga kita bisa melihat bahwa jurnal ini khusus digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi kalau kita menjual kredit, menjual barang secara kredit non tunai, itu kita bisa langsung catat di jurnal khusus penjualan. Kemudian jurnal yang keempat, jurnal yang terakhir, itu adalah jurnal khusus penerimaan kas. Jadi jurnal ini khusus digunakan untuk mencatat penerimaan kas perusahaan dari berbagai kegiatan usaha. Asalkan perusahaan sudah terima uang, itu akan dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Jadi penerimaan uangnya bisa dari setoran modal pemilik, investasi, pinjaman dari pihak ketiga, penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain-lain. Itu kita bisa catat di jurnal khusus penerimaan kas. Jadi demikian 4 jurnal khusus di perusahaan dagang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah perusahaan dagang masih memerlukan jurnal umum? Ya, bagaimana teman-teman? Perusahaan dagang itu masih memerlukan jurnal umum. Kenapa? Karena ada
beberapa transaksi yang tidak bisa kita catat di keempat jurnal ini. Di keempat jurnal ini kita tidak bisa masukkannya, jadi kita akan mencatatnya ke jurnal umum. Contohnya adalah pengembalian barang. Jadi pada saat proses jual beli, kemudian ada barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, itu bisa dikembalikan. Nah, pengembalian barangnya itu dicatat di jurnal umum. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk jurnal khususnya. Yang pertama jurnal khusus pembelian. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah bentuk lengkap dari jurnal khusus pembelian. Yang pertama kita wajib isi identitas tabelnya ini, nama perusahaannya apa, kemudian nama jurnalnya, jurnal pembelian. Kemudian di sini di sebelah kanan kita bisa isi halaman jurnal, karena bisa saja lebih dari satu halaman ya. Kemudian kalau kita ingin tidak menulis angka 0 terlalu banyak ya, kita bisa isi di sini dalam ribuan seperti itu ya. Itu opsional saja, tidak wajib. Jadi ini standarnya dari bentuk jurnal khusus pembelian. Nah, saya lihat dulu di kolom tanggal ini ya, tanggal dibagi 2 untuk menuliskan bulan dan tanggal posting ya. Tanggal posting setelah kita rekapitulasi, tanggal rekapitulasinya itu kita masukkan tanggal postingnya di sini, bulannya. Kemudian keterangan yang di debit ya, keterangan yang di debit apa saja. Misalnya kalau kita membeli pada toko apa, kita isi di sini. Membeli pada toko apa, kalau ada syarat kita bisa masukkan di sini seperti itu. Kemudian referensi nanti diisi centang pada saat kita setelah posting ya. Misalnya nanti setelah kita melakukan posting ke buku besar, ini kita bisa isi. Kemudian di kolom pembelian ini khusus dimasukkan pembelian barang dagangan secara kredit. Kalau kita membeli barang dagangan secara kredit, kita masukkan nominalnya di sini. Nah, kalau kita membeli perlengkapan, kita masukkan di sini. Ini kolom ini masih bisa ditambah ya teman-teman, seperti tadi ciri-cirinya itu. Kenapa perlengkapan ya? Idealnya kan perlengkapan yang lebih sering terjadi transaksinya. Jadi transaksi yang sangat sering terjadi kita bisa buatkan kolom di sini. Misalnya kalau transaksi pembelian peralatannya frekuensinya tinggi ya, kita bisa tambahkan kolom di sini peralatan seperti itu ya. Nah, kalau frekuensinya yang tidak begitu tinggi, sifatnya hanya insidental, kita bisa masukkan di kolom serba-serbi seperti itu ya. Jadi pembelian apapun di sini kita bisa masukkan. Kemudian yang dikredit tentunya utang ya. Akibat pembelian secara kredit kita masukkan utang. Nanti lebih lanjut saya akan buatkan video khusus bagaimana praktek pencatatan transaksi ke jurnal pembelian. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah bentuk lengkapnya. Jurnal khusus pengeluaran kas, ada identitas, nama perusahaan, nama jurnal pengeluaran kas, ada halaman di sebelah kanan. Nah, kolom tanggal sama, tanggal dibagi 2 untuk menuliskan bulan dan tanggal rekapitulasinya, tanggal posting. Kemudian keterangannya ya, diisi nanti keterangan transaksinya, kemudian referensinya diisi pada saat posting. Nah, utang apabila kita melunasi utang. Jadi pengeluaran kas bisa terjadi akibat pembayaran utang sehingga utang itu di debit. Kemudian pembelian secara tunai. Jadi di sini dibuatkan juga pembelian. Apakah kolom ini bisa ditambah di debit? Tentu bisa. Kalau kita misalnya contohnya nih ya, membeli perlengkapan secara tunai yang intensitasnya tinggi, frekuensinya tinggi, kita bisa buatkan di sini kolom khusus perlengkapan. Kemudian kalau misalnya pembelian peralatan intensitasnya tinggi, kita bisa buatkan juga di sini kolom peralatan. Nah, kalau tidak terlalu sering frekuensi transaksinya,
kita bisa catat di kolom serba-serbi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang di kredit itu tentunya ada kas, karena pengeluaran kasnya berkurang di kredit. Dan apabila kita membeli ada potongan tunainya, maka di sini kita bisa catat potongan pembelian. Ataupun di saat kita membayar utang akibat pembelian, kemudian ada syarat pembayarannya, kita dapat potongan, kita juga bisa masukkan potongannya di sini. Kemudian yang ketiga, jurnal khusus penjualan. Jadi ini format jurnal khusus penjualannya, mulai dari nama perusahaan, kemudian nama jurnal penjualan, dan halaman jurnal. Nah, di sini ada tanggal dibagi 2, jadi ada bulan dan tanggal. Kemudian kalau kita menjual itu ada nomor faktur, karena ini adalah jurnal penjualan khusus mencatat penjualan kredit, maka tentu ada nomor faktur, kita wajib tuliskan di sini karena nanti ada hubungannya dengan penerimaan piutang ya teman-teman ya. Kemudian keterangannya, jadi penjualannya kepada siapa ya. Jadi dicatat di sini. Ini ada referensi nanti diisi. Kemudian ada syarat pembayaran, kita wajib mencantumkan syarat pembayaran dari transaksi penjualan kreditnya. Dan di sini debit kreditnya dijadikan 1 ya teman-teman, jangan bingung. Ini bisa kok dibagi 2, debit atau kredit, tetapi mubasir juga karena memang hanya ada piutang dagang dan penjualan, sehingga di sini diisi piutang dagang dalam kurung debit, penjualan dalam kurung kredit. Artinya piutang dagang itu dicatatnya di debit dan penjualan itu dicatatnya di kredit, tetapi dijadikan 1 kolom seperti itu, sehingga kita tinggal mengisi berapa penjualan barang kita di sini ya. Jadi begitu kita isi di sini berarti itu adalah piutang dagangnya debit, penjualannya kredit. Kita lanjut jurnal khusus yang terakhir, yang keempat, jurnal khusus penerimaan kas. Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, ada nama perusahaan, ada jurnal penerimaan kas, kemudian ada halaman jurnal di sebelah kanan, kemudian di kolom tanggal dibagi 2 sama ada bulan dan tanggal. Kemudian ada keterangan di sini, keterangan transaksinya, referensi. Kemudian di debit ada kas dan potongan penjualan, karena kita penerimaan kas di debit, dan potongan penjualan kita memberikan potongan akibat penjualan, baik penjualan tunai maupun penyelesaian piutang ya. Kalau diberikan potongan, kalau dapat potongan berarti kita masukkan di sini. Kemudian di kredit ada piutang dagang. Kenapa di kredit? Karena penerimaan piutang kan piutang berkurang itu di kredit, sehingga piutang dagangnya di kredit. Kemudian ada penjualan, ini penjualan tunai, penjualan itu di kredit ya, sesuai dengan konsep pencatatan transaksi yang sebelumnya. Kemudian referensi di serba-serbi ini ya, serba-serbi ini ada referensi akun dan jumlah, ini khusus untuk mencatat beberapa transaksi kredit yang sifatnya atau frekuensinya tidak terlalu sering. Jadi kolom-kolom ini bisa kita kembangkan lagi sesuai dengan keperluan, sesuai dengan transaksi yang ada ya teman-teman. Ini kan standarnya seperti ini. Jadi itu ya teman-teman ya, 4 jurnal khusus sudah saya berikan bentuk kolomnya. Dan yang terakhir, perusahaan dagang masih menggunakan jurnal umum, bentuk kolomnya masih sama seperti di pembahasan jurnal umum ya teman-teman. Jadi hanya ada di sini tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Seperti biasa, di atasnya ada identitas tabel, nama perusahaan, nama jurnalnya, jurnal umum, dan halaman jurnal. Jadi ini masih diperlukan di perusahaan dagang apabila ada transaksi yang tidak bisa kita catat di keempat jurnal khusus itu, kita bisa catatnya di jurnal umum. Jadi demikian dulu pembahasan jurnal khusus di perusahaan dagang. Nah, pada video selanjutnya nanti saya akan khusus membahas cara mencatat transaksi ke jurnal khusus tersebut. Jadi saya akan buatkan video tersendiri agar video ini tidak terlalu panjang. Kita akan berlatih mencatat transaksi ke jurnal khusus. Tetapi teman-teman siapa tahu ada yang ingin mencoba duluan ya, sebelum penjelasan dari saya, teman-teman ingin mencoba mencatat berdasarkan konsep pencatatan transaksi perusahaan dagang di video saya sebelumnya. Teman-teman ingin mencoba mencatat, silahkan. Nanti video
cara mencatat transaksi perusahaan dagang saya akan cantumkan juga linknya di kolom deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana menganalisis dan mencatat transaksi metode periodik dan perpetual perusahaan dagang, sehingga nanti dalam proses menjurnalnya ke jurnal khusus itu lebih cepat. Seperti itu teman-teman, saya akan tampilkan latihan soalnya. Teman silakan dikerjakan. Ini ada 5 pertanyaan dari pemaparan saya sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus, jelaskan 4 perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum, jelaskan 4 manfaat dari jurnal khusus, jelaskan 4 macam jurnal khusus, dan mengapa suatu perusahaan dagang yang sudah menggunakan jurnal khusus masih menggunakan jurnal umum. Silakan dari penjelasan tadi teman-teman pasti bisa mengerjakan ini. Nanti bahan latihan untuk transaksinya saya akan cantumkan juga di deskripsi video ini. Sekian video saya kali ini. Kalau bermanfaat jangan lupa di like, di share sebagai bahan referensi pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Yang belum subscribe silahkan dilihat tombol subscribe-nya ya, jangan dibengongin saja, silahkan dipencet tombol subscribe-nya karena untuk pengembangan channel ini. Sekian dari saya, semangat pagi.